Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Himayakos. Pada kali ini kita akan membahas mengenai ekonomi syariah. Saya Ratia Yuningsi sebagai host dan kita kedatangan bintang tamu spesial yaitu Bapak Masyari LCMHI sebagai Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Cirebon. Pak, tak kenal maka tak sayang ya Pak ya? Iya, siap. Maka boleh dong kenalan dulu. Ya, boleh. Kenalan soal apa ini? Kenalan nama, pendidikan, boleh? Oke, seperti disebut tadi itu saya Mas Hari ya. Lengkapnya itu Mas Hari itu aja. Lengkap. Di situ ada LCMHI. LC itu sebenarnya itu singkatan ya dari bahasa Perancis kalau nggak salah, licence gitu. Biasanya kalau sarjana dari yang ke Perancis itu biasanya marah ke Timur Tengah biasanya ya. Nah itu di S1 saya di LIPIA Jakarta itu Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab, dulu di Fakultas Syariah saya dulu S1. Di sana kuliah S1 itu menggunakan bahasa Arab 100%. Dulu itu kuliah di Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab, itu cabang dari Saudi Arabia. Kemudian masuknya di Fakultas Syariah, jurusannya sih perbandingan mazhab gitu. Kemudian S2 saya di IAIN Syekh Nurjati Cirebon di hukum Islam ya, hukum Islam, dan sambil mondok di Babakan Ciwaringin, ambil di jurusan usul fikih atau spesialisasi usul fikih pendidikan kader ulama Kementerian Agama RI. Apa lagi? Nah, kan tadi pendidikannya itu sarjana di LIPIA Jakarta. Iya. Boleh dong Pak, di-spill dikit gimana pengalaman kuliah di LIPIA Jakarta? Kuliah di LIPIA Jakarta itu saya mulai masuk itu 2003, sejak lulus SMA masuk di Kism Iqdadi, itu persiapan bahasa Arab selama 2 tahun, kemudian ambil nambah lagi takmili setahun, penyempurnaan bahasa itu masih yang 3 tahun itu. Baru nanti masuk S1 di Fakultas Syariahnya itu 4 tahun setelahnya. Jadi saya di sana 7 tahun. Nah, masuk di mau dari awal sampai akhir 7 tahun itu semuanya pakai bahasa Arab semuanya. Nah, ketika masuk Fakultas Syariah di sana itu memang belum ada penjurusan yang dikatakan itu ya. Tapi sifatnya masih Fakultas Syariah. Di situ saya belajar banyak tentang bahasa Arab, tentang syariah, itu kemudian tafsir, kemudian di fikih. Nah, fikihnya itu macam-macam, fikih keluarga dibahas, fikih muamalat atau ekonomi syariah juga dibahas, tentang fikih jinayat juga dibahas, umum lah masih gitu. Itu terkait dengan S1 saya di Jakarta. LIPIA ini cabang dari Saudi Arabia. Oh iya, sedikit saya singgung bahwasanya pernah salah satu dari Presiden Fosai itu pusat itu alumni dari LIPIA, bukan alumni ya, lebih waktu itu masih kuliah, sekarang udah lulus. Kalau nggak salah Azam namanya, Azam Latif atau siapa itu, saya itu di kampus itu. Tapi setelah saya lulus, saya kan lulus dari sana 2010, kemudian S2 di Cirebon itu 2014 sudah lulus. Nah, kan ketika tadi S2 itu sambil mondok ya Pak? Iya, di Ciwaringin. Boleh diceritain sedikit itu gimana pengalaman mondoknya? Jadi kalau sebetulnya di Ciwaringin itu sebenarnya karena program S2-nya itu S2 beasiswa dari Kementerian Agama, sehingga saya di Cirebon itu 2012 itu ada program beasiswa dari Kementerian Agama RI untuk program kader ulama, dan itu penempatannya di Babakan Ciwaringin dan wajib mondok memang. Jadi kuliah di aslinya sih program Ma'had Ali Kamus Salafiyah di Babakan Ciwaringin, kemudian untuk S2-nya di IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Jadi
kuliah untuk semester satunya itu 3 hari di Babakan Ciwaringin Mondok, kemudian 3 hari di BIN. Begitu bolak-balik ya sama semester 1. Kemudian semester 2 dikurangi kuliahnya 3 hari, di sini 2 hari gitu pokoknya sampai semester 4. Dan mondok itu kita di asrama masuk di PPMA atau Masyarikul Anwar di Kebun Jati, tapi kita kuliah di Ma'at Ali, guru-gurunya kiai-kiai, dosen-dosennya di Babakan Ciwaringin itu kiai, Kiai Esmawi, Kiai Azka Hamserozi, kiai sepuh banyak di Babakan Ciwaringin saat itu yang ikut ngajar kita. Selain itu kita juga wajib kuliah di Yayi Insani Jati di S2-nya. Jadi gabungan untuk formalnya di Yayi Insani Jati S2, kemudian untuk non formalnya di Babakan Ciwaringin, Ma'at Alinya. Dan kita tinggal di Babakan Ciwaringin Mondok. Nah, Bapak kan pernah menjadi Kaprodi Ekonomi Syariah selama 3 tahun ya Pak? Iya. Boleh diceritakan juga suka duka sebagai Kaprodi waktu itu? Iya. Jadi saya tahun 2020 ya. Jadi sebelum jadi Kaprodi Ekonomi Syariah, sebenarnya saya juga pernah di YAI Cirebon itu. Saya kan masuk 2017 ya di YAI Cirebon itu. 2017 jadi dosen, kemudian 2018 jadi Kaprodi PAI waktu itu. PAI waktu itu kampus masih jadi stage ya, Sekolah Tinggi Agama Islam Cirebon. Dan saya jadi Kaprodi PAI tahun 2018 sampai 2019 akhir atau 2020 awal. Ketika perubahan bentuk dari sekolah tinggi menuju institut itu saya dialihkan amanah Kaprodi PAI oleh dosen lain, sementara saya masuk di Kaprodi Ekonomi Syariah waktu itu merangkap dengan hukum keluarga Islam ya. Nah, saya sebenarnya kan kalau dilihat dari basic pendidikan kan saya S1 S2 itu syariah, lebih pasnya di hukum, spesifikasi saya atau spesialisasi saya itu di hukum keluarga Islam atau dihukum Islam gitu. Namun saya mendapatkan amanah untuk jadi Kaprodi Ekonomi Syariah itu sebetulnya tidak nyambung gitu ya. Di satu sisi memang bukan spesialisasi saya di ekonomi syariah, tetapi masih nyambung karena masih dalam rumpun syariah, yaitu hukum Islam sebetulnya. Karena di YAI Cirebon ini sebetulnya ada 2 prodi di syariah, yaitu prodi hukum keluarga Islam dan prodi ekonomi syariah ya. Dan saya saat itu 2020 itu ketika menjadi perubahan dari stage menuju YAI Cirebon menuju institut, itu saya dijadikan Kaprodi itu dua-duanya. Itu sama dengan saat itu sebetulnya kalau bisa dikatakan ya sebenarnya nggak jauh beda dengan dekan, karena merangkap 2 prodi di satu fakultas, berarti kan ya sama dengan dekan ya. Tapi memang bukan dekan saat itu. Artinya ada beberapa hal yang memang kadang-kadang saya yang saya rasakan itu meskipun satu rumpun syariah tapi beda prodi yang itu. Saya spesifikasi di hukum Islam, sementara ekonomi syariah itu kan sebetulnya bukan di hukum sebenarnya. Ekonomi syariah itu lebih dekat dengan ekonomi daripada di syariah itu sendiri atau di hukum ekonomi syariah. Itu berbeda, 2 hal yang berbeda. Namun ya karena masih satu rumpun ya, dulu saya juga waktu S1 juga ya sempat belajar ekonomi syariah kaitannya dengan muamalat, tapi meskipun di hukumnya bukan di ekonominya. Nah, tadi kan Bapak menyinggung bahwasanya Bapak itu spesialisasinya di hukum ya. Iya, tapi Islam. Menjadi ketua prodi ekonomi syariah. Iya. Nah, gimana itu kiat-kiatnya Pak untuk menjadi Kaprodi Ekonomi Syariah itu sendiri? Jadi gini ya, secara linearitas ya atau spesialisasi jurusan memang sebetulnya kurang match ya, kurang
linear sebetulnya ya, sehingga ya banyak kendala yang saya hadapi, khususnya terkait bimbingan terhadap mahasiswa, kemudian bagaimana penjurusan di ekonomi syariah, karena bisa dikatakan meskipun satu rumpun di syariah, tetapi ada beberapa kendala karena memang tidak pas gitu ya, hasilnya masih kurang pas gitu. Maka kendala-kendala itu diantaranya adalah ya bagaimana gap antara dua jurusan ini ya saya harus hadapi. Maka saya ada beberapa kiat yang saya lakukan, yaitu memang saya nggak mungkin ya dalam waktu saat itu ketika diangkat menjadi Kaprodi Syariah, kemudian Kaprodi Ekonomi Syariah, kemudian saya kuliah langsung secara formal, kan agak berat gitu ya. Makanya saya lakukan adalah belajar secara otodidak. Dalam arti saya harus banyak baca tulisan-tulisan atau buku-buku tentang ekonomi syariah. Mata kuliah saya pelajari kurikulum di ekonomi syariah itu apa. Kemudian intinya tidak berhenti belajar. Dan selain membaca juga saya juga sharing dengan teman-teman yang memang expert atau punya konsen di bidang ekonomi syariah, juga sering menonton podcast atau ceramah-ceramah atau kuliah diskusi tentang ekonomi syariah dari para pakar ekonomi syariah gitu ya. Sehingga namanya ekonomi syariah ini kan mata kuliah atau jurusan yang sangat relate dengan kehidupan perkembangan zaman, khususnya di era digital sekarang ini. Karena ekonomi syariah itu kan, namanya ekonomi itu kan kaitannya dengan muamalah atau interaksi manusia. Sementara manusia itu berkembang, maka ekonomi dalam kehidupan manusia ini selalu berkembang. Sementara sekarang ada zaman digital, maka mau tidak mau kita harus selalu belajar, tidak cukup di buku, tetapi juga bagaimana menyimak pemaparan para pakar di bidang ekonomi syariah ini secara berkelanjutan. Dan saya selalu berusaha untuk mengimbangi pengetahuan saya supaya jangan sampailah kalah dengan dosen-dosen, apalagi dengan mahasiswa di bidang ekonomi syariah. Meskipun dosen-dosen ini rata-rata di prodi ekonomi syariah kan benar-benar di bidang ekonomi syariah gitu ya. Sementara saya sendiri bukan ya. Untuk mengimbangi itu saya harus banyak belajar. Jadi ya seperti itu. Berarti belajar ya Pak? Iya. Dari YouTube Iya. Oke Pak, tadi menyinggung juga hukum ekonomi syariah dan ekonomi syariah itu sendiri. Bisa dijelaskan nggak Pak? Bagaimana perbedaan secara ringkasnya gitu? Oke, siap. Diminum dulu ya? Iya, boleh Pak, minum. boleh. Narati diminum dulu. Iya. Ya, ekonomi syariah dan hukum ekonomi syariah. Sekilas memang nggak mirip ya. Sama-sama ekonomi syariah atau ekonomi Islam. Tapi kalau kita lihat misalnya di beberapa kampus ya, itu kan ada jurusan yang berbeda. Artinya penjurusan atau prodi itu dua hal yang berbeda. Ada prodi ekonomi syariah, ada prodi hukum ekonomi syariah atau hukum Islam atau hukum ekonomi Islam atau ekonomi Islam. Nah, kalau teman-teman ini kan di ekonomi syariah atau ekonomi Islam, itu dari segi pertama lulusannya itu kan, kalau hukum ekonomi syariah hukum ekonomi syariah HES itu kan lulusannya itu sarjana hukum, karena di rumpun hukum, maka dia akan banyak belajar tentang hukum transaksi dalam ekonomi syariah. Misalnya satu transaksi itu apakah halal, haram, mubah dan sebagainya. Sebagaimana hukum itu ada 5, boleh atau tidak gitu ya. Itu penjurusan di hukum ekonomi syariah, dan itu dia sarjana hukum gitu ya. Ketika lulus dapat sarjana hukum. Nah, sementara ekonomi syariah itu dalam rumpun ekonomi masuknya, sehingga dia menjadi praktisi ekonomi syariah. Dan dia lulusannya itu bukan sarjana hukum tapi sarjana ekonomi. Makanya dia lebih banyak, ya sekitar 60-70% dia belajar ekonomi. Ya, sementara hukum ekonomi itu lebih banyak ke hukumnya. Ya bisa jadi 50% hukum, 50% ekonomi. Artinya begitu. Dan untuk ekonomi syariah sendiri itu
nanti bukan bicara soal transaksi itu halal atau haram, bukan transaksi itu sah atau tidak, tapi lebih banyak menyinggung misalnya kalau skripsi atau spesialisasinya itu nanti teman-teman ekonomi syariah itu ditanya apakah satu transaksi ini, misalnya ada transaksi baru ya dalam ekonomi syariah, misalnya jual beli online atau transaksi pinjam minjam online atau pinjol, itu bukan dilihat dari halal haramnya, bukan dilihat dari apanya, tapi kesesuaian transaksi itu terhadap prinsip-prinsip ekonomi syariah. Apakah misalnya prinsipnya itu ta'awun, saling tolong menolong, apakah dalam satu transaksi itu mengandung itu prinsip kesejahteraan, misalnya apakah satu transaksi itu inline atau satu relate dengan prinsip ekonomi syariah di situ, atau gharar. Prinsip ekonomi syariah kan adamul gharar, berarti adanya transparansi, jangan ada ketidakjelasan. Maka apakah satu transaksi itu sesuai atau tidak, itu dilihat dari situ. Kemudian prinsip kesejahteraan itu bagaimana ekonomi syariah ini mensejahterakan pelakunya, gitu, seperti itu, lebih ke atas. Jadi teman-teman di ekonomi syariah itu lebih bagaimana membahas tentang apa ya, di dunia ekonomi itu kan ada beberapa sektor ya, sektor produksi, sektor distribusi, sektor konsumsi. Ya, itu yang dibahas, bukan soal hukumnya. Kalau hukum ekonomi syariah itu itu muamalat, lebih kepada misalnya jual beli ini, sewa menyewa ini, gitu ya. Kemudian akad murabahah itu bagaimana hukumnya? Nah, dilihat dari segi hukumnya. Itu perbedaannya. Perbedaannya Pak ya. Oke. Nah, itu dari perbedaan. Nah, kalau dari prospek lulusannya Pak, lulusan ekonomi syariah dan hukum ekonomi syariah itu bagaimana Pak? Iya, kalau dilihat dari titel tadi itu ya, dan cakupan kurikulum sebelumnya, kalau kita bisa bedah secara umum ya, bisa sekilas itu, kalau hukum ekonomi syariah itu sebagaimana titelnya kan SH, sarjana hukum, maka nanti dia bisa khususnya memang kalau kalau kerja kan bisa di mana saja ya, tapi prospek secara lulusan itu hukum itu termasuk HES itu bisa jadi hakim, bisa jadi advokat, bisa jadi arbiter atau apa ya, juru damai, mediator itu ya di bidang ekonomi syariah. Bahkan kalau nggak salah itu beberapa PA pengadilan agama itu hakim, ketua hakimnya atau hakim sebagian hakimnya itu dari hukum ekonomi syariah. Dan sekarang pengadilan agama juga menerima sarjana hukum yang dari hukum ekonomi syariah bisa masuk. Dan perkara-perkara muamalat, misalnya ada sengketa jual beli atau hutang piutang antara satu perusahaan dengan perusahaan lain, itu bisa masuk di pengadilan di ekonomi syariah. Seperti itu yang bahkan legal drafting misalnya, menyusun draft undang-undang atau peraturan daerah tentang ekonomi syariah itu bisa masuk juga teman-teman dari hukum. Nah, jadi pakarnya di hukum ekonomi syariah masuk di situ. Tapi kalau ekonomi syariah dia lebih ke praktisi. Nanti kan pebisnis, kemudian mengkaji tentang apa ya. Sebenarnya kalau hukum tadi masih hukum ya, hukum itu bisa masuk di MUI, bisa fatwa MUI, bisa tentang apa ya, fatwa DSN itu kajiannya. Tapi kalau misalnya untuk ekonomi syariah sendiri itu lebih ke praktisi ekonomi syariah. Misalnya dia kerja di perbankan, bisa kerja di lembaga keuangan syariah, kemudian profesi sebagai akuntan karena ada mata kuliah akuntansi, sebagai di manajemen bisnis bisa masuk di misalnya masuk di apa ya, pengusaha baik kecil, menengah maupun besar. Artinya lebih kepada sektor ekonomi gitu ya, halal industri dan sebagainya. Nah kemudian marketing, dia sebagai marketing bisa ya, distribusi. Nah, ya peluang-peluang bisnis itu. Jadi teman-teman ekonomi syariah itu harus lebih banyak kreatif, ya kreatif dalam menciptakan peluang bisnis. Bagaimana pengemasan, bagaimana
dia packaging yang bagus, bagaimana dia mempromosikan suatu produk. Jadi apalagi sekarang kan lagi musim e-commerce misalnya, teman-teman ekonomi syariah ini harus kreatif gitu. Atau bahasa lain sekarang itu ada financial technology atau fintech ya. Fintech bagaimana itu dimanfaatkan sebaik mungkin dalam rangka untuk pengembangan ekonomi dan bisnis syariah. Seperti itu. Oke Pak. Nah, ada saran nggak sih Pak untuk anak-anak ekonomi syariah itu sendiri, khususnya untuk anak ekonomi syariah Institut Agama Islam Cirebon Pak? Oke, ya gini ya, kalau teman-teman mahasiswa ya di ekonomi syariah, ya fokus kita itu kan lebih banyak di ekonomi daripada di syariahnya. Yang penting adalah teman-teman ini banyak belajar tidak hanya membatasi diri dari buku-buku saja. Nah, tapi jangan lupa selain kita tadi belajar dari pengalaman dengan praktis bermuamalat atau bikin bisnis dan sebagainya, juga tetap harus banyak belajar, karena setidaknya dalam satu perkuliahan atau dalam satu rumpun ilmu kita ada dua hal yang harus kita pegang. Yang pertama adalah teori, yang kedua adalah praktik. Nah, teori ini bisa kita pelajari dari sekarang kan dari konten-konten dari dunia digital juga banyak sekarang, melalui website, melalui YouTube, melalui Instagram. Ya kalau mau lebih panjang lagi, misalnya dari jurnal-jurnal, ya jurnal online itu kan banyak sekarang. Kita baca, kemudian kita diskusi ya secara teori. Nah, yang kedua adalah secara praktik. Nah, teman-teman ini kebanyakan di antara kita ini kebanyakan kan kerja. Nah, kerja itu sebagaimana yang digalakkan oleh pemerintah sekarang, itu kan kerja. Nah, kerja itu jangan dipahami hanya sekedar bekerja sebagai seorang karyawan, sebagai buruh pabrik dan sebagainya. Tapi bagaimana kita bisa menciptakan wirausaha mulai dari kecil, menengah hingga besar. Dan itu dimulai dengan kita mulai berwirausaha, melakukan entrepreneurship gitu ya. Jangan cukup hanya sebagai karyawan, tetapi juga tetap mulai untuk berwirausaha gitu ya. Maka teman-teman di ekonomi syariah, khususnya di himpunan mahasiswa ini harusnya mulai untuk ini ya, bikin giat itu ya, kegiatan program yang sifatnya berkelanjutan. Misalnya dengan memfasilitasi teman-teman yang sudah punya usaha kecil gitu ya, untuk kita berjejaring, bernetworking, supaya nanti saling sharing kita kalau perlu buka lapak bersama, tadi kampus atau di luar kampus gitu ya, lapak bareng dalam rangka memotivasi ya. Karena tidak hanya ya, kalau kita sendiri itu kan berwirausaha itu kan ada naik turun semangatnya. Maka dengan nanti kita berjejaring, networking, maka kita akan saling sharing, kita akan nambah pengalaman. Kalau perlu nanti kalau misalnya ada pelatihan di UMKM atau di Kementerian Koperasi atau Dinas Koperasi, ini akan menambah banyak ilmu. Makanya nanti misalnya kan kita kan selalu akan ingin maju ya. Nah, itu kan harus sharing dan sebagainya. Nah, dengan kita berjejaring kan banyak informasi, banyak pengalaman dari yang sudah maju, dan itu akan banyak nambah pengalaman. Makanya teman-teman perlu ada semacam komunitas gitu, komunitas di kampus maupun di dalam, wirausaha gitu, di dalam maupun di luar. Sehingga nanti kalau minimal di dalam lintas jurusan, teman-teman ekonomi syariah ini bisa memulai sebagai pionir atau sebagai yang mengawali lah untuk menjejaringkan teman-teman ini supaya nanti bisa saling berkomunikasi. Kalau ada info-info bagus terkait pelatihan, itu bisa di-share, kemudian kita bisa ikut bareng-bareng. Syukur-syukur nanti bisa jadi dengan luar. Ya, kalau kita sekarang itu hanya cukup dari kampus, itu kan seperti katak dalam tempurung. Di luar sudah maju, sementara kita ya masih gitu-gitu aja. Tidak berkembang. Ya. Nah, dengan kita sharing, kemudian kita juga berkoneksi dengan pihak luar, dengan teman-teman di luar, kita akan tahu bahwasanya ternyata kita itu baru segini-gini aja. Oleh karena itu, dengan kita berjejaring, kita tetap merasa butuh untuk belajar dan mencari pengalaman, sehingga nanti kita akan lebih maju lah begitu, tidak segini-gini aja.
Jadi pentingnya untuk belajar dari luar ya Pak ya, Iya, bukan iya. cuma dari kampus doang. Iya, betul sekali. Ya. Sangat terbatas, apalagi sekarang ekonomi digital ya, 4.0 atau 4.0 ini era disrupsi perkembangan di bidang ekonomi itu sangat cepat, digital itu. Oleh karena itu, sekali kita berhenti untuk belajar, maka kita akan ketinggalan jauh. Gitu ya. Sekarang dunia digital sudah semakin pesat dan teman-teman ekonomi syariah jangan ketinggalan. Ya ini sekarang kan sudah mulai kayak misalnya bursa efek syariah sudah berkembang, demikian investasi syariah juga demikian cepat, finansial teknologi juga cepat, bagaimana perkembangan teori-teori dalam ekonomi syariah juga cepat, ya jangan sampai kita tidak tahu soal itu. Sementara kurikulum kita kan bisa jadi ketinggalan dibuat oleh 4 tahun yang lalu, sementara perkembangan teknologi kan sangat cepat, iya terus berjalan sepanjang kehidupan ekonomi manusia itu sendiri. Masih ada. Cukup, masih. Baik, terima kasih Bapak atas Iya. ilmunya. Iya. Semoga di lain kesempatan kita bisa ngobrol lagi Pak. Iya, siap. Kurang lebihnya mohon maaf. Iya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.